Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke teman-teman, kali ini gua ingin sedikit mengulas sebuah video yang baru saja gua di-share oleh followers gua di Instagram, yang akhirnya gua posting di story gua gitu. Gua post di story gua sehingga teman-teman bisa melihat. Dan ini video sebenarnya cukup fenomenal sekali. Ini video perlu menjadi pembelajaran buat pejabat-pejabat, buat para kalau gue bilang ya, orang-orang yang mungkin terkait dengan jabatan di seputar pemerintahan, baik itu di institusi Pemda, Pemkot, Pemkap, atau mungkin Polri sekalipun, atau mungkin di kementerian manapun. Ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman. Jadi, gue menemukan salah satu video, ini agak unik, ini akan kita putarkan dulu biar teman-teman bisa melihat apa isi video tersebut. Kita mulai. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Pemalang. Dan saya secara pribadi memang baru bergabung menjadi member Wirausaha Global. Kurang lebih saya baru 1 bulan. Butuh waktu mantap. untuk saya memberikan kepercayaan dan dipercaya oleh orang, itu butuh waktu. Hidup Pemalang. Ya, terima kasih. Untuk itu doakan kami untuk bisa berkembang sesuai dengan Amin. para senior-senior yang sudah sukses lebih dulu. Dan bagaimana disampaikan bahwa Viral adalah juga punya CSR. Untuk itu harapan kami Pemalang dapat bagian dari CSR itu. Luar biasa. Baik mulai dari pariwisata dan juga Pemalang juga punya klub sepak bola. Tadi disampaikan bahwa klub-klub yang sudah besar mendapat dukungan dari Wirausaha Global. Itu sudah biasa kalau sudah besar. Tapi membesarkan yang kecil menjadi besar, itu baru luar biasa. Untuk itu saudara sekalian, kami terima kasih dan harapan kami untuk Pemalang ke depan juga lebih baik, lebih maju sesuai visi Pemalang, itu Pemalang aman. Pemalang yang adil, makmur, agamis dan menangani dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bupati Pemalang. Nah, jadi ini adalah video yang mungkin teman-teman bisa melihat seseorang yang gua penasaran gitu ya, karena dia katanya adalah seorang bupati di Pemalang begitu. Dan akhirnya gue menemukan satu buah brosur yang akan gue tampilkan juga kepada teman-teman biar teman-teman bisa melihat di sini. Ini adalah ternyata yang berbicara tadi adalah Mukti Agung Wibowo, Sarjana Teknik MSI, Bupati Pemalang begitu. Diduga yang bicara ini adalah Bupati Pemalang begitu ya. Karena dari perawakannya dan sebagainya, sebagian orang mengatakan itu adalah bupati. Tapi nanti kita akan konfirmasi kepada bupatinya, teman-teman bisa cek ke bupatinya itu sendiri, begitu. Jadi, Bupati Pemalang ini diundang oleh Viral Blast, katanya dia baru bergabung di Viral Blast, jumlahnya berapa nggak tahu, cuman dia sampaikan kepada Viral Blast agar dia bisa ikut ketiban sukses lah dari Viral Blast ini sendiri, begitu ya. Dia baru bergabung di Viral Blast dan memberikan testimoni lah bahwa dia ini ingin sukses bersama dengan Viral Blast, dan dia ingin agar Viral Blast menciptakan CSR katanya, yang mana CSR-nya ini nanti akan membangun Pemalang itu sendiri begitu, Kabupaten Pemalang ini sendiri begitu. Ya seperti apa pembicaraan antara Viral Blast dengan bupati ini, gue tidak akan mencampuri urusan sana, tapi nanti gue akan coba melakukan tebak-tebakan lah ya. Kita akan coba berbicara tentang tebak-tebakan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah tebakan gue ini. Tetapi mari kita sama-sama menilai begitu. Seorang bupati itu bertugas adalah untuk menjadi pelaksana dan mengadministrasi keadilan sosial bagi masyarakat kabupaten yang ada di dalam kabupaten tersebut begitu. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan, ada sejumlah hal yang menurut gua keliru yang dilakukan oleh bupati tersebut begitu. Sehingga akan berdampak sangat negatif sekali terhadap si bupati tersebut begitu. Baik itu di dalam karir dirinya sebagai seorang bupati atau karir politik
daripada bupati ini sendiri begitu, siapa namanya, Mukti Agung ini ya. Jadi kita lihat saat ini Viral Blast kita tahu sudah ada sejumlah isu yang sangat luar biasa dan heboh sekali. Bahkan ada rekaman pembicaraan, ada chattingan yang tersebar yang sudah disetting sedemikian rupa ternyata Viral Blast untuk melakukan atau menghimpun dana masyarakat yang mana untuk melakukan fake trading begitu. Nah, bila mana bupati melakukan promosi terhadap entitas tersebut, terhadap kegiatan tersebut yang harusnya sebagai seorang bupati melakukan pengecekan dulu terhadap izin-izin Viral Blast begitu. Ketika Viral Blast melakukan acara di sana ya, baik itu BOP atau apalah itu bentuknya, harusnya seorang bupati itu menanyakan dulu izin-izin yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut. Apakah dia punya cabang? Jika punya cabang, apakah dia memiliki izin domisili usaha di sana? Apakah dia punya izin gangguan di sana? HO tuh biasanya. Apakah ada tanda daftar perusahaan di sana? Harusnya dari si bupati tersebut melakukan pengecekan terhadap legalitasnya terlebih dahulu, bukan langsung memberikan testimoni seperti itu begitu. Gua nggak tahu apakah bupati ini sudah melakukan pengecekan atau belum, gua tidak mengerti. Yang pasti bupati tersebut jelas sekali ada pembicaraan yang diduga bupati tersebut, jelas ada pembicaraan di dalam video tersebut dia mendukung Viral Blast begitu. Yang mana jika kita ketahui dampak dari dia berbicara, maka ada kemungkinan bisa dikatakan banyak orang-orang di Pemalang sana akan bergabung di Viral Blast setelah menonton video tersebut. Dan bayangkan jika itu terjadi, maka siapa yang patut untuk kita persalahkan di sini? Dapat gua katakan jika di dalam video tersebut benar adalah bupati si Mukti Agung ini, maka dapat kita simpulkan bupati bersalah dalam melakukan promosi seperti itu. Ini adalah kekeliruan dan bisa dikatakan si bupati tersebut terlibat atau turut serta melakukan tindak pidana penipuan terhadap warga atau masyarakat Pemalang itu sendiri begitu. Karena testimoni tersebut sangat berpengaruh sekali. Pada saat dia datang, mari kita lihat ya, kita bedah sendiri. Di dalam BOP ya, Business Opportunity Seminar ini, si bupati di situ jelas ada foto dia terpampang nyata di sana, lalu di bawah melekat sebagai apa dia hadir. Di sini jelas tertulis bahwa dia adalah Bupati Pemalang, sehingga jabatan tersebut melekat pada dirinya, sehingga pada saat dia hadir di sana secara etik dia membawa jabatan tersebut, dia membawa amanah daripada rakyat untuk berbicara di acara Viral Blast tersebut gitu. Sehingga yang berbahaya adalah akibat dia menggunakan jabatan dia tersebut mengakibatkan warga atau masyarakat di Pemalang tersebut mengalami kerugian, maka dapat kita simpulkan si bupati tersebut juga menyalahi atau melakukan atau penyalahgunaan wewenang yang ia miliki sebagai seorang pejabat utama di Pemalang, di Kabupaten Pemalang begitu ya. Jadi kalau menurut gua, untuk warga-warga yang ada di Pemalang yang merasa dirugikan oleh Viral Blast akibat dari menonton video tersebut, video yang diduga adalah seorang bupati Pemalang yang bernama dengan Mukti Agung Wibowo tersebut, maka teman-teman bisa segera melakukan laporan polisi, laporkan Viral Blast, dan bisa juga untuk laporkan orang yang ada di dalam video tersebut begitu. Jika itu adalah bupati, maka patut kita duga si bupati juga turut serta dalam melakukan tindak pidana penipuan begitu. Nah, pertanyaan berikutnya bagi gua adalah begini. Si bupati harus dilakukan pengecekan begitu. Pada hari dia melakukan masuk ke dalam Viral Blast tersebut, uang yang dia gunakan itu uang apa? Gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan pengecekan ya. Apakah dia itu pada saat dia melakukan transfer terhadap exchanger, mungkin dari pihak kepolisian bisa melakukan pengecekan. Uang dari mana yang digunakan untuk masuk ke dalam Viral Blast, seberapa besar begitu. Itu yang pertama. Jika uang yang ia masukkan itu tidak terlalu besar ya tidak masalah begitu ya. Tetapi ingat,
pengaruh dia berbicara sangat berdampak negatif terhadap warga Pemalang yang merasa dirugikan begitu akibat dari entitas Viral Blast tersebut. Dan bila mana diketahui bahwa sang bupati ternyata tidak melakukan pentransferan terhadap Viral Blast, ada deal-dealan tersendiri antara bupati dengan si Viral Blast, maka itu jauh lebih berbahaya. Maka sempurnalah tindak pidana penipuan tadi begitu. Kalau bupati benar-benar melakukan pentransferan, benar-benar dia masuk ke dalam membership di Viral Blast, maka bisa dikatakan ia juga separuh korban, separuh pelaku gitu. Tetapi kalau dia seandainya ternyata tidak melakukan pentransferan sama sekali, ya bisa dikatakan bahwa benar-benar memenuhi unsur turut serta dalam melakukan tindak pidana begitu. Jadi bisa kita sangkakan atau bisa kita duga sang bupati dari Kabupaten Pemalang yaitu Mukti Agung Wibowo diduga melakukan tindak pidana pasal 55 KUH pidana begitu ya. KUH pidana sebagaimana isinya adalah tentang seseorang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana begitu. Kita nggak tahu deal-dealannya seperti apa. Apakah ada deal-dealan mungkin dari pihak Viral Blast juga melakukan mengelabui sang bupati dengan mengatakan bahwa wah Viral Blast ini legal dan sebagainya. Kalau Bapak masuk menjadi member, yang penting kita hanya pinjam nama misalnya ya. Nanti CSR dari Viral Blast akan kita berikan kepada Kabupaten Pemalang. Ya kita nggak tahu. Apakah ada deal-dealan seperti itu? Kita tidak bisa menebak-nebak. Tapi gua ada menduga arahnya ke sana. Sehingga kalau memang nantinya terbukti bahwa sang bupati tidak pernah melakukan pentransferan, tidak melakukan transfer terhadap Viral Blast, maka dapat kita simpulkan bupati bukanlah seorang korban. Dia bisa kita duga turut serta melakukan sebuah tindak pidana begitu. Atau kalaupun dia melakukan transfer terhadap Viral Blast, dia juga ikut melakukan deposit di Viral Blast, maka dapat gue simpulkan juga si bupati mungkin agak sedikit dungu begitu. Ini gue ingin sampaikan begitu ya. Dungu dalam jalan berpikirnya, bukan orangnya yang gue sampaikan ya, tetapi dungu dalam jalan pikirannya begitu. Karena jelas-jelas sekali seorang bupati punya wewenang untuk bertanya, untuk melakukan pengecekan terhadap legalitas dari suatu entitas yang dia temui begitu. Karena dia adalah seorang bupati, orang tertinggi, pejabat utama di dalam suatu pemerintahan di dalam kabupaten, harusnya dia bisa bertanya begitu. Dan harusnya dia bisa melakukan pengecekan bagaimana izin Viral Blast robot tradingnya dalam pemerintah pusat begitu. Dia bisa melakukan pengecekan itu sendiri. Apakah sudah memiliki atau mengantongi izin SIUPL begitu ya? Apakah dia sudah terdaftar, brokernya sudah terdaftar di Bapepti itu sendiri? Maka perlu sama-sama kita lakukan pengecekan. Jika itu terjadi, ya jelas-jelas ya kita sudah bisa melihat lah dugaan itu sudah melekat terhadap sang bupati. Sehingga gue mengkhawatirkan si bupati ini karir politiknya akan kandas akibat daripada Viral Blast. Sehingga teman-teman para pejabat yang ada di luaran sana, baik bupati, wali kota, gubernur, apapun itu bentuknya, baik itu ada di institusi Polri juga, seperti Kapolri, Kapolda, para Kapolda ya, Kapolres, lalu juga para Kapolsek dimanapun itu berada, Kapolrestabes begitu, Kapolresta ya. Untuk seluruh para pejabat gitu, jangan mudah untuk Anda datang ke salah satu entitas yang tidak jelas legalitasnya. Jangan mudah bagi Anda untuk datang ke suatu entitas yang mana entitas tersebut legalitasnya belum jelas. Dan jangan mudah juga Anda untuk melakukan promosi, membuat sebuah video yang mana mengarah kepada testimoni terhadap satu perusahaan yang nantinya justru akan menggemboskan karir Anda dalam waktu yang sangat singkat tanpa Anda duga-duga begitu. Kapan waktunya datang begitu. Jadi Anda jangan sampai kejeblos begitu di dalam hal seperti ini. Seperti misalnya contoh gue pernah dengar ada di DNA Pro. Di DNA Pro pada saat itu menjalankan suatu acara di NTB, Nusa Tenggara Barat begitu ya. Tepatnya itu di Lombok. Pada saat itu katanya ada salah satu anggota kepolisian dan bisa dikatakan kalau gue lihat dari pangkatnya itu kombes ya, komisaris besar polisi begitu ya. Itu bisa gue lihat dari tandanya itu Melati 3, gue nggak tahu itu siapa.
hadir di dalam acara DNA Pro begitu, dan gua melihat ada satu caption yang mengatakan bahwa pejabat tersebut adalah pejabat utama di Polda begitu. Kita nggak tahu ya apakah orang tersebut benar adalah pejabat utama di Polda, tapi bisa juga mungkin Polri melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, terhadap oknum tersebut, terhadap anggota tersebut, apakah benar dia mendukung jalannya DNA Pro itu begitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa cerdas ya, bisa cerdas buat teman-teman para pejabat, para wali kota, bupati, gubernur, para pejabat-pejabat utama di institusi Polri juga. Mudah-mudahan semua orang setelah menonton video ini bisa menjaga dirinya agar tidak mudah terkelabui, terkecoh oleh perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan sebagai perusahaan yang bisa menghadirkan profit atau cuan dan mengatakan bahwa dirinya bisa menghadirkan CSR, mensejahterakan rakyat. Belum tentu. Cek dulu legalitasnya. Karena dengan mengecek legalitasnya, di situ baru dapat kita percaya sebuah entitas itu adalah benar apa tidak begitu. Dan bisa kita lihat, legalitas benar pun belum tentu juga skemanya menguntungkan bagi orang. Sehingga mungkin dari pejabat-pejabat ini bisa juga melakukan pengecekan dulu terhadap skema yang dilakukan oleh entitas tersebut begitu. Apakah ini adalah skema yang benar-benar menguntungkan atau skema yang hanya menguntungkan sepihak saja begitu. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.